Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah saat ini damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami semua, dan Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti di dalam pengurapan Allah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, inilah yang menjadi berkat kekal bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yeremia 17, kita akan membaca ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini sebagai orang percaya, seharusnya kita menjadi kuat di dalam segala keadaan. Apapun persoalan, tantangan, masalah hidup yang sedang kita hadapi, seharusnya kita tidak perlu takut terhadap semuanya itu. Tetapi yang terjadi selama ini adalah seringkali menghadapi hidup ini kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, kita gelisah saudaraku di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita gelisah? Mengapa kita cemas? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak pernah mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kalaupun kita berkata kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan, persoalannya adalah kita mau supaya Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita mau supaya Tuhan melakukan apa yang kita harapkan itu sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Jadi di dalam hal ini kita bertindak seolah-olah kita bisa mengatur Tuhan. Padahal kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, maka percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Tuhan. Artinya kalaupun pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu datang tepat pada waktunya. Sebab Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam segala keadaan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita berkata kita hidup mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut terhadap apapun yang terjadi. Seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, sesulit apapun masalah hidup yang kita hadapi, kita tahu satu hal, bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Ingat itu saudaraku. Oleh sebab itu seharusnya kita tidak perlu takut di dalam menghadapi segala persoalan atau masalah-masalah hidup yang sedang kita hadapi, saudaraku. Kalau kita berkata kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita juga tahu
apa yang dikatakan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan itu, artinya apapun persoalan hidup yang kita hadapi, ketika kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Kita juga tetap percaya bahwa semua persoalan hidup yang kita hadapi, kalaupun itu kita melihatnya sebagai pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita, maka seharusnya kita juga mempercayai janji Tuhan di dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan hidup. 1 Korintus 10, kalau kita melihat ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Saya ulang sekali lagi, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita menjadi kuat, seharusnya kita tidak perlu takut, seharusnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, karena kita tahu satu hal, Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan setiap pencobaan yang kita hadapi melebihi kekuatan kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang selalu akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Artinya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia setia, sehingga apapun persoalan hidup yang kita hadapi saat ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa semua yang kita hadapi itu pasti akan kita lewati. Saudara perhatikan baik, sejak kita ada di dunia ini sampai detik ini, kalau kita mau memandang ke belakang, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang sudah kita hadapi dan kita bisa melewati itu semua. Seharusnya kita menyadari akan hal ini supaya kita bisa melihat bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Karena kalau kita bisa menghadapi persoalan hidup selama ini, itu bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita yang kuat. Tetapi kalau kita bisa menghadapi semuanya itu, kita bisa melewati semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan. Lalu kita mau belajar untuk memandang Tuhan, tidak memandang persoalan yang kita hadapi. Sebab kalau kita memandang persoalan hidup yang kita hadapi, maka persoalan hidup itu akan membuat kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita gelisah. Tetapi kalau kita belajar untuk memandang Tuhan, sebesar apapun masalah hidup yang kita hadapi, kita tahu satu hal. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hanya mau melakukan kehendak-Nya di dalam hidup ini, maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semua persoalan hidup itu. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita juga percaya
pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita selalu hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Sebab lewat firman-Mu Tuhan, kami terus diajarkan bagaimana kami hidup mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewat firman-Mu saat ini kami semakin mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab ketika kami berada di dalam Kristus, kami tahu satu hal, apapun persoalan hidup yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Seberat apapun masalah hidup yang kami hadapi, sesulit apapun persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi, kami percaya satu hal, selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bapa yang Maha Kudus, hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Apapun yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu, yang bergumul untuk masalah pekerjaan, yang bergumul untuk masalah usaha atau bisnis mereka, yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, yang bergumul untuk masalah rumah tangga, masalah ekonomi, atau masalah-masalah hidup yang lainnya. Hamba selalu percaya Engkau Bapa yang empunya hidup ini, Engkau yang akan menjawab pergumulan hidup anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau akan selalu melakukan yang terbaik untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu, untuk anak-anak-Mu yang hidup takut akan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami percaya Engkau setia. Engkau akan terus menjaga dan memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bapa di sorga, saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah kiranya atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini, tetaplah percaya Dia Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam saat teduh selanjutnya. Shalom.